Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santika Minasdeningsi dengan NIM 2006112532 dari Agroteknologi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan akhir agroekologi penanaman jagung. Pemahaman mengenai konsep agroekologi merupakan hal yang penting dalam strategi atau teknik perlindungan tanaman, karena agroekologi memungkinkan kita untuk mampu memahami dan menganalisis jaringan hubungan anasir, biotik, dan abiotik di bidang pertanian, sehingga kita dapat merumuskan dan memadukan beragam strategi dan taktik pengendalian terpadu hama dan penyakit tanaman. Sebagaimana kita ketahui bahwa perlu ada pendekatan baru dalam pertanian, karena pertanian konvensional sudah tidak memadai untuk terus dikembangkan saat ini. Jagung merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang terpenting selain gandum dan padi, sebagai sumber karbohidrat utama di Amerika Tengah dan Selatan. Jagung juga menjadi alternatif sumber pangan di Amerika Serikat. Penduduk beberapa daerah di Indonesia juga menggunakan jagung sebagai pangan pokok, misalnya di Madura dan Nusa Tenggara. Selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga ditanam sebagai pakan ternak, diambil minyaknya, dibuat tepung, dikenal dengan istilah tepung jagung atau maizena, dan bahan baku industri. Jagung juga merupakan tanaman serealia yang paling produktif di dunia, sesuai ditanam di wilayah bersuhu tinggi dan pematangan tongkol ditentukan oleh akumulasi panas yang diperoleh tanaman. Luas pertanaman jagung di seluruh dunia lebih dari 100 juta hektar, menyebar di 70 negara, termasuk 53 negara berkembang. Penyebaran tanaman jagung sangat luas karena mampu beradaptasi dengan baik pada berbagai lingkungan. Jagung tumbuh baik di wilayah tropis hingga 50 derajat lintang utara dan 50 derajat lintang selatan, dari dataran rendah sampai ketinggian 3000 dengan curah hujan tinggi, sedang hingga rendah sekitar 500 mm per tahun. Pusat produksi jagung di dunia terbesar di negara tropis dan subtropis. Dalam kegiatan penanaman jagung membutuhkan alat dan bahan, yaitu alatnya cangkul, meteran, penggaris, kayu kecil, sendok, timbangan, benang, dan pena. Sedangkan bahannya yaitu pupuk kandang, benih, urea, TSP, KCl, air, dan tanaman jagung yang telah tumbuh. Kegiatan pertama yaitu pembukaan lahan. Pembukaan lahan merupakan salah satu langkah awal untuk bercocok tanam pada suatu areal atau lahan yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh tanaman, gulma, dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Pembukaan lahan dilakukan untuk keperluan seperti lahan perkebunan, pertanian, transmigrasi, dan keperluan lahan. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah yang subur adalah tanah yang memiliki sifat fisik, kimia, dan biologis yang mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman, karena adanya berbagai kandungan dalam tanah. Pupuk merupakan material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencakupi kebutuhan hara tanaman. Pada praktikum ini, saya menggunakan bedengan sebagai media tanaman. Bedengan tersebut memiliki ukuran 2 meter x 1 meter dan memiliki drainase 50 cm. Plot bedengan yang dipakai sebanyak 2 plot, serta tanah yang digunakan merupakan tanah humus. Pupuk yang digunakan untuk pengolahan tanah yaitu pupuk kandang. Pupuk kandang berasal dari kotoran ternak, diantaranya kotoran padat yang bercampur, sisa makanan, dan juga air kencing seperti sapi, kambing, dan ayam. Kegiatan yang kedua yaitu penanaman. Mengatur jarak tanaman mempengaruhi populasi tanaman, mempengaruhi kompetisi antara tanaman dalam air dan zat hara. Tanah yang subur cenderung jarang dibanding tanah yang tidak subur. Pengaturan jarak tanam dengan kepadatan tertentu yang bertujuan untuk memberikan ruang tumbuh pada tanaman. Selain jarak tanam, kualitas benih juga sangat menentukan keberhasilan dalam sistem reproduksi jagung. Selain varietas unggul dengan benih yang berkualitas memungkinkan tanaman tumbuh serempak. Dalam praktikum ini digunakan jarak tanam yang lebih tepat, yaitu 50 cm x 50 cm. Yang ketiga yaitu kegiatan pemberian perlakuan dan pemeliharaan tanaman.
Pemupukan dilakukan pada tanaman jagung yang telah berumur 2 minggu. Pupuk yang digunakan yaitu pupuk N atau urea, P atau TSP, dan K atau KCl. Dosis pupuk yang digunakan N sebanyak 7,5 gram, yaitu minggu kedua 3,75 gram dan minggu keempat 3,75 gram. Sedangkan pupuk P dan K masing-masing memiliki dosis 3,75 gram dan diberikan berbarengan pada minggu kedua. Pemeliharaan tanaman merupakan kegiatan merawat tanaman yang hidup, menyulam tanaman yang mati, dan membersihkan gulma atau tanaman pengganggu yang tumbuh di sekitar tanaman. Selain pupuk, dalam pemberian perlakuan dan pemeliharaan tanaman juga ada beberapa perlakuan lainnya seperti penyiraman, penyiangan, pestisida, dan lain-lain. Merupakan contoh data pengamatan yang saya dapati dari bedengan pertama yang menerima perlakuan dan bedengan kedua yang tidak menerima perlakuan. Pada tinggi tanaman, bedengan yang menerima perlakuan memiliki rata-rata 81,7 cm dan bedengan yang tidak menerima perlakuan memiliki rata-rata 60,2 cm. Pada ukuran diameter batang, bedengan 1 memiliki rata-rata 3,2 cm dan bedengan 2 memiliki rata-rata 3,05 cm. Pada data jumlah daun, bedengan 1 dan bedengan 2 tidak memiliki perbedaan yang jauh, tapi pada diameter daun, bedengan 1 memiliki rata-rata 8 dan bedengan 2 memiliki rata-rata 7. Pada data warna, daun tidak memiliki data yang berbeda karena pada bedengan 1 dan bedengan 2 sama-sama berwarna hijau. Kesimpulannya yaitu mengatur jarak tanaman mempengaruhi populasi tanaman, mempengaruhi kompetisi pada tanaman dalam air dan terhara. Pemeliharaan tanaman merupakan kegiatan merawat tanaman yang hidup, menyulam tanaman yang mati, dan membersihkan gulma atau tanaman pengganggu yang tumbuh di sekitar tanaman. Pada tanaman jagung yang telah berumur 2 minggu, pupuk yang digunakan yaitu pupuk N, P, dan K. Dosis pupuk N sebanyak 7,5 gram dan dilakukan 2 kali, yaitu minggu kedua 3,75 gram dan minggu keempat 3,75 gram. Sedangkan pupuk P dan K masing-masing memiliki dosis 3,75 gram dan diberi berbarengan pada minggu kedua. Sarannya yaitu dalam melakukan semua kegiatan sebaiknya lebih paham tentang apa yang akan dilakukan dan dalam pemberian pupuk harus sesuai dosis agar tidak terjadi kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.